Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Bagi kita sebagai kader partai, kita sangat mengkultuskan bulan Juni sebagai bulan aksi dan kegiatan kita. Itulah sebabnya bulan Juni kita katakan sebagai bulan Bung Karno. Dikatakan sebagai bulan Bung Karno karena pada bulan Juni, yaitu 1 Juni 1945, Pancasila lahir atas inspirasi dan hasil galian Bung Karno. 6 Juni 1901, Bung Karno lahir di Surabaya pada saat fajar menyingsing. 21 Juni 1970, Bung Karno wafat di Jakarta dan dimakamkan di Blitar. Sehingga atas arahan dan petunjuk DPP dan DPD partai, kita putuskan diri kita sebagai kader dalam berbagai kegiatan di bulan Juni ini antara lain, yaitu dialog live streaming dalam rangka Haul Bung Karno 6 Juni 2020. Kemudian Baksos Pancasila yang kita rencanakan akan melakukan pembagian sembako bagi yang kena dampak pandemi COVID-19 merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila. Ada juga lomba-lomba yang berhubungan dengan Bung Karno, baik itu lomba meme, video vlog, lomba desain foto Bung Karno, lain-lain. Kita berharap seluruh kader partai dan warga Kota Makassar dapat mengambil bagian dalam berbagai kegiatan tersebut untuk menjiwai dan meneruskan api perjuangan Bung Karno. Ucapan terima kasih kepada DPP dan DPD partai atas arahannya dan juga kepada tim kerja DPC partai, serta kepada seluruh struktural dan kader partai dimanapun berada. Salam sehat, merdeka! Dedication of life. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku adalah mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Jiwa pengabdian inilah jadi falsafah hidupku. Saya nikmati dan jadi bekal hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini, saya merasa bahagia dan manfaat. Soekarno, 10 September 1966. Yang maha pencipta
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita bersama-sama bagikan salam nasionalis kita, salam kebangsaan kita. Merdeka! Para pemirsa sekalian yang kami hormati, bulan Juni adalah bulan yang sakral bagi PDI Perjuangan, di mana pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan pidato tentang dasar negara Pancasila dalam sidang BPUPK. Dan juga pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo mencanangkan hari lahirnya Pancasila. Di bulan yang sama, pada tanggal 6 Juni tahun 1901, Bung Karno dilahirkan di Surabaya. Dan di bulan yang sama juga pada tanggal 21 Juni tahun 1970, Bung Karno wafat di Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Struktural Partai PDI Perjuangan mencanangkan bulan Juni ini sebagai bulan Bung Karno. Pada tahun ini tema kegiatan kita adalah Bung Karno, Bapak Bangsa, Spirit Pancasila, Gotong Royong Hadapi COVID-19. Pemirsa sekalian yang kami hormati, pada siang hari ini kegiatan DPC PDI Perjuangan diawali dengan kegiatan dialog tentang ide dan pemikiran Bung Karno. Telah hadir di tengah-tengah kita ada 5 narasumber kita yang hadir di tempat ini. Mencoba kita akan kupas tentang ideologi dan pemikiran Bung Karno dengan berbagai macam spirit. Hadir di tengah-tengah kita Ibu Rizvayanti Muin. Beliau ini adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu banteng Serikandi PDI Perjuangan Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, Bu. Hadir juga di tengah-tengah kita Andi Putra Batara Lantara yang mewakili DPD Partai. Beliau ini adalah Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga, ini penanggung jawab kegiatan. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita seorang akademisi yang tidak asing lagi, yang sering tampil di media elektronik, media cetak, dan media online, Bung Luhur. Selamat siang, Assalamualaikum. Hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Fajar Ahmad Husaini. Beliau ini adalah Ketua Forum Bhinneka Tunggal Ika DPD Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Dan tak asing lagi bagi kita semua, mantan aktivis mahasiswa, sekarang aktivis buruh, Bung Sony. Assalamualaikum. Iya. Baik teman-teman sekalian yang saya hormati, mengawali kegiatan dialog kita persilakan Bapak Andi Putra Batara Lantara menyampaikan sambutan struktural Partai DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Alhamdulillah, pada siang hari ini kegiatan dialog live streaming yang diselenggarakan oleh DPC Makassar. Saya mewakili DPD ingin mengucapkan apresiasi terlebih dahulu, dan saya juga ingin membacakan isi konferensi pers surat dari DPP. Hal yang pertama, PDI Perjuangan mengucapkan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga peringatan bulan Bung Karno telah dilakukan sejak tahun 2010 dan akan berlangsung terus guna melanjutkan ide, gagasan, pemikiran, cita-cita, dan perjuangan Bung Karno, proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia,
Juni menjadi bulan Bung Karno karena pada kelahiran Pancasila pada 1 Juni 6 Juni 1901 Bung Karno lahir, dan pada 21 Juni 1970 Bung Karno wafat. Seluruh kegiatan bulan Bung Karno di tahun 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 ini akan dilakukan secara daring melalui telekonferensi, webinar, dan seluruh sosial media dengan tema Bung Karno, Bapak Bangsa, Spirit Pancasila, Gotong Royong Hadapi COVID-19. Tema ini mengangkat benang merah sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang di dalamnya setiap momentum penting selalu hadir sosok Bung Karno, dimulai dengan menjadi anggota aktif Trikoro Darmo yang kemudian menjadi Jong Java, pendirian Perserikatan Nasional Indonesia yang kemudian berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927. Pembentukan pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia yang mencerminkan kuatnya semangat persatuan dan persatuan para tokoh kemerdekaan, sehingga di perhimpunan tersebut bergabunglah PNI, Partai Islam, Budi Utomo, Serikat Sumatera, Perserikatan Celebes, Kaum Betawi, dan lain-lain. Demikian halnya kepeloporan Bung Karno yang melahirkan seluruh konsepsi tentang dasar tujuan bernegara, pandangan hidup, dan jiwa bangsa Indonesia, yakni Pancasila, yang jika diperas menjadi satu adalah gotong royong. Puncaknya adalah pada proklamasi 17 Agustus 1945, di mana Bung Karno sebelum membacakan teks proklamasi dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia untuk itu berani meletakkan nasib bangsa dan negara di tangan kita sendiri, sebab bangsa yang berani meletakkan nasib di tangan kita sendiri akan menjadi bangsa yang berdiri dengan kuatnya. Peringatan bulan Bung Karno di tengah COVID-19 ditujukan untuk menggelorakan semangat berdiri di atas kaki sendiri dari pandemi ini. Bangsa Indonesia diingatkan bagaimana setidaknya Indonesia harus berdikari sekurang-kurangnya di bidang pangan, kesehatan, energi, keuangan, pertahanan, dan juga keamanan. Kegiatan bulan Bung Karno diawali dengan peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, mengingat hari lahirnya Pancasila diperingati secara nasional dan dibubarkan, maka partai menyatukan diri dengan pemerintah, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan seluruh masyarakat Indonesia. Tema peringatan hari lahirnya Pancasila adalah Pancasila dalam tindakan gotong royong Indonesia Maju. Dengan tema ini, maka politik dalam perbuatannya untuk seluruh rakyat, bangsa, dan negara Indonesia menjadi ciri dan tolak ukur utama tanggung jawab setiap partai politik di tengah pandemi COVID-19 ini. Dalam peringatan bulan Bung Karno, PDI Perjuangan membuka ruang inovasi dan kreativitas yang seluas-luasnya bagi para pemuda Indonesia guna mengapresiasi seluruh ide, gagasan, pemikiran, cita-cita, dan perjuangan Bung Karno tersebut dengan menjawab berbagai tantangan dan persoalan bangsa agar dengan penuh keyakinan menempuh jalan kemajuan di seluruh aspek kehidupan. Kegiatan selama bulan Bung Karno mencakup lomba pidato, lomba cipta lagu, bentuk kegiatan kebudayaan, kegiatan sejenis juga dilakukan seluruh dan kader partai di daerah dengan mengedepankan muatan lokal. Ini adalah beberapa kegiatan dari DPD, dan alhamdulillah DPC Makassar telah melaksanakan salah satu kegiatan yang diperintahkan. Mungkin itu pengantar dari saya. Kurang dan lebihnya mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi pemirsa sekalian sambutan DPD partai yang diwakili oleh Bapak Andi Putra Batara Lantara, Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga, sekaligus beliau ini adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi PDI Perjuangan. Pemirsa sekalian, mari kita akan memulai dialog kita dengan mempersilahkan kepada Ibu Rizfa Yanti Muin. Bu Rizfa,
sekarang ini masa pandemi COVID-19. Kira-kira bagaimana tanggapan Ibu Rispa tentang spirit Pancasila sebagai sebuah ideologi atau sebagai sebuah kekuatan di masa pandemi COVID-19? Disilakan. Tes masuk ya. Ya, makasih banyak Pak Rais sebagai moderator. Bung Karno dalam pidatonya tentang Pancasila sebagai start negara, sebagai dasar negara kita pada tanggal 1 Juni di hadapan Dokuruci Zumbi Chosakai. Itu di hadapan Dokuruci Zumbi Chosakai, Bung Karno memiliki skema pemikiran pada 5 hal tentang dasar negara, yaitu kebangsaan, kemanusiaan atau internasionalisme, kemudian demokrasi, kemudian demokrasi dengan musyawarah mufakat, kemudian kesejahteraan, kesejahteraan sosial, kemudian yang terakhir segala yang 4 yang telah disebutkan itu dinaungi oleh yang kelima, yaitu ketuhanan. Yang kemudian kata Bung Karno, jika ini pun tidak disetujui, maka kita akan peras dari Pancasila menjadi Eka Sila, menjadi Trisila. Trisila itu yaitu kebangsaan dan internasionalisme digabung menjadi sosio-demokrasi, sosionasionalisme, kemudian demokrasi dan kesejahteraan digabung menjadi sosio-demokrasi. Kemudian tetap ketuhanan melandasi keduanya. Kemudian kata Bung Karno, jika ini pun masih kurang dan kita mau lebih simpel, maka yang ada adalah satu, yaitu gotong royong, dikenal dengan Eka Sila. Nah, dari 5 skema pemikiran ini ketika diperas menjadi gotong royong, ini bukan berarti menegasikan bahwa sila-sila Pancasila itu dihilangkan dan hanya ada gotong royong, tidak. Tetapi bahwa dengan ini semua landasan semangat dari tiap sila-sila pemikiran Bung Karno itu berlandaskan pada gotong royong. Gotong royong. Iya, kita tahu bersama di tahun 1951 ketika Bung Karno menerima Doktor Honoris Causa di UGM, Bung Karno sendiri mengatakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila, tetapi saya adalah penggali Pancasila. Kenapa dikatakan demikian? Karena Pancasila itu pada hakikatnya sudah hidup, sudah ada, sudah hidup dalam hati, sanubari dan kebudayaan kita. Dari tiap-tiap anak bangsa di Indonesia ini, di negara kita ini. Tesis Bung Karno mengatakan nilai-nilai gotong royong sebagai sebuah nilai yang hidup di dalam kehidupan setiap kita ini terbukti. Kita tahu di tahun 2018 ada sebuah indeks World Giving 2018 menempatkan Indonesia sebagai orang yang paling dermawan di dunia di 2018. Nah, maksudnya bahwa kita sudah punya ideologis dan sosiologis yang sama dengan dasar gotong royong itu. Maka di masa pandemi ini tinggal pemerintah dan seluruh stakeholder mengembangkan bahwa partisipasi sosial yang sudah ada dari masyarakat yang telah hidup dalam diri kita masing-masing itu dikembangkan menjadi sebuah kolektivitas kebangsaan untuk sama-sama menghadapi pandemi COVID ini. Kenapa? Dengan demikian akan terjadi gotong royong secara besar. Gotong royong yang dimaksud oleh Bung Karno adalah pemerasan keringat yang sama, pembantingan tulang yang sama, bantu binantu, kemudian karya-karya yang bersama yang menghasilkan kebahagiaan yang sama, seperti ini. Sehingga gotong royong dalam masa pandemi ini itu bisa dibuktikan masyarakat sama-sama bergerak, baik untuk di seluruh jajaran
di pemerintahan, kemudian di legislatif dan di masyarakat kita minimal gotong royong Pancasila yang paling rendah itu adalah minimal kita sama-sama menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga masyarakat, memberi edukasi untuk di masa pandemi ini kita tidak mengembangkan penularan. Gotong royong yang lebih besar lagi jika seluruh masyarakat sama-sama bergerak dalam kedisiplinan, memutus mata rantai sehingga membantu percepatan selesainya COVID ini. Kemudian lebih besar lagi pada tingkatan pemerintahan bahwa seluruh orang yang terdampak COVID itu harus ada dalam naungan negara. Negara harus hadir di tengah-tengah kita. Negara harus bisa mengisolasi orang-orang yang tidak bisa kodong mengisolasi diri misalnya di rumahnya. Negara harus memberikan bantuan sosial, sandang, pangan, kemudian bantuan pangan, sembako dan sebagainya untuk bisa menjamin bagi orang-orang yang terdampak COVID. Ini bentuk-bentuk gotong royong yang sebenarnya ini sudah hadir di dalam diri kita. Contoh kecilnya, saya ada menonton dan melihat bahwa ada beberapa masyarakat yang misalnya dia sudah hasil swabnya dinyatakan positif. Nah, masyarakat di sekitarnya itu membantu untuk memberikan dia sumbangan makanan, menggantung makanannya di pagarnya. Dia datang keluar, ini kan bentuk gotong royong yang kecil di sekitaran kita. Nah, ini semua adalah spirit dari Pancasila yang sebenarnya sudah ada di urat nadi kita semua, bangsa Indonesia, yang digali oleh Bung Karno. Pikir seperti itu. Ya, terkait dengan persoalan yang disampaikan tadi oleh Bu Risva, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan apa yang telah dilakukan pada masa pandemi COVID-19 ini? Kegiatan-kegiatan seperti apa yang telah dilakukan oleh PDI Perjuangan? Ya, PDI Perjuangan Sulawesi Selatan khususnya dan seluruh DPC se-Sulawesi Selatan di 24 kabupaten kota, kita sudah memiliki banyak kegiatan yang kita fokuskan setiap hari Jumat. Temanya itu Jumat Berkah, PDI Perjuangan Peduli COVID. Ini menjadi tema serentak kita, sehingga setiap hari Jumat kita secara serentak keluar untuk membantu baik dalam memberi edukasi, kemudian memberikan bantuan masker, sembako dan macam-macam kegiatan sudah dilakukan. Nah, ini menjadi sangat spesial di bulan Bung Karno ini, di bulan Juni ini. Kenapa? Karena spirit kita bergerak dengan seluruh jiwa daya yang kita namakan gotong royong, bergerak ini terlahir di dalam bulan ini. Jadi terus menerus ini kegiatan kita berlangsung, Pak Rais. Demikian. Ya, makasih banyak Ibu Risva Yanti Muin atas penjelasannya menyangkut persoalan spirit Pancasila di masa pandemi COVID-19. Pemirsa sekalian, kami juga ingin sampaikan sebelum saya sampaikan kepada narasumber yang lain bahwa di sela-sela penayangan kegiatan kita ini, kami memberikan kesempatan kepada para penanggap untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan, dan di akhir nanti kami menyediakan souvenir berupa buku Bung Karno. Kemudian kami juga akan menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan kita ini tidak hanya berlangsung pada hari ini, tapi akan ada kegiatan. Kami persilakan kepada Bapak Fajar Ahmad Husaini. Ini saya coba untuk melihat, coba untuk merefleksi kembali tentang pemikiran dan gagasan Bung Karno selaku penggali Pancasila. Disilakan, Pak. Makasih. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mungkin sebelum saya mencoba untuk sedikit mengomentari tentang refleksi pemikiran Soekarno, saya menulis steno sebenarnya di tanggal 2 Juni karena Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika itu lahir tanggal 2 Juni di tahun yang kami di tahun yang ketiga.
Dan di hari ulang tahun itu kebetulan saya sebagai ketua DPD 1, saya menulis steno. Sebenarnya gagasan atau pemikiran genuine seorang Soekarno itu sangat egaliter, dan itu berangkat dari sebuah spirit emansipasi kemanusiaan dan keadilan. Dan sampai detik ini dari era globalisasi sangat relevan, Pak. Ya. Sangat relevan. Ada perkataan Bung Karno yang sampai detik ini tuh cukup menjadi kata yang membangun kemanusiaan secara universal ya. Misalkan beliau pernah mengatakan, kalau jadi Hindu jangan menjadi orang India. Ya. Kalau Anda jadi orang Kristen, Ya. jangan menjadi Yahudi. Kalau Anda jadi seorang Muslim, jangan menjadi orang Arab. Jadilah orang Nusantara yang kaya raya akan kearifannya. Ya. Saya mencoba menyambung dari sebelum yang saya uraikan lebih lanjut. Saya menulis steno untuk paling tidak sebagai sara, Ya. sebagai apresiasi saya kepada pemikiran besar Bung Karno. Ya. Saya coba baca, Pak ya. Izinkan Ya, saya membaca. silakan. Tidak terlalu panjang kok sebelum saya menguraikan. Jangan dakwakan hal remeh-temeh di negeri ini. Karena negeriku adalah pusaran petua hikmah dari bahasa cintanya. Jangan ajari negeri ini dengan delusimu yang kau bungkus dengan klaim pandangan agama yang naif dan sempit. Karena negeri kami lebih memaknai tentang pembuktian bahasa Rahman Rahimnya Tuhan dalam kearifan nafas budayanya. Berhentilah, sesungguhnya engkau terasing dari makna romantika negeri padang pasir. Dan sekaligus engkau terasing dari kesuburan kearifan negeri ini, yang melahirkanmu dengan curuhan kasih sayang yang begitu tulus. Bukan tentang di sana, bukan tentang di sini, karena pusaran kasih sayang Tuhan tidak bertepi. Engkau akan perlahan mengerti jika engkau mau belajar memahami kasih dari nafas kearifan Ibu Pertiwi. Dengan satu syarat, berhentilah angkuh di hadapannya. Memang harus diakui bahwa pemikiran emansipasi Bung Karno terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal itu sampai detik ini sangat sekali lagi saya katakan sangat relevan dengan konteks pergaulan globalisasi saat ini. Misalkan kita bicara tentang emansipasi, konsep kemanusiaan Bung Karno itu tidak di framing dalam bentuk labeling tendensi primordial agama. Itu juga tidak terframing dalam konsep Bung Karno itulah kemanusiaan universal. Konsep kemanusiaan pembebasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang utuh, tanpa ada ras di situ. Menarik bahwa kebetulan baru-baru ini lagi ribut soal ras di Amerika ya. Ya. Salah seorang kulit hitam diperlakukan tidak adil, bahkan diintimidasi, bahkan dizolimi salah seorang polisi, sehingga respon itu terjadi, respon kemanusiaan yang bukan hanya terjadi di Amerika, tapi juga terjadi di seluruh negara. Bahwa muncul kemanusiaan yang mengutuk yang hal-hal yang seperti itu. Dan sebenarnya Soekarno mengutuk itu. Bagaimana juga kita lihat Bung Karno mengutuk keras tentang kependudukan Israel di Palestina. Karena itu bukan soal agama, bukan soal ras atau soal suku, tapi itu soal kemanusiaan. Saya sampai berkesimpulan begini, forum ini forum yang sangat mulia dan sangat terhormat, Pak. Karena kita mendiskusikan sebuah gagasan besar, sebuah gagasan yang luar biasa, dan penuh dengan nilai-nilai kemuliaan. Berapa lama waktu? Silakan, Pak. Oh ya. Jadi saya mau melanjutkan lagi. Jadi membaca pemikiran Soekarno, saya coba tinjau dari perspektif historis ya, dari perspektif sejarah. Jadi memang betul sekali tadi Bu Risma mengatakan bahwa Soekarno sebenarnya juga Soekarno yang menciptakan Pancasila. Murni itu dari gagasan Soekarno, yang merumuskan Soekarno sendiri, walaupun nanti kemudian di masa rezim Orde Baru ada gerakan desoekarnoisasi oleh Orde Baru yang mencoba menghilangkan jejak-jejak Soekarno di Pancasila, sehingga kemudian disoronglah Muhammad Yamin dan sebagainya kan. Nah, maksud saya begini, negara hari ini sebelum berbicara tentang Pancasila dengan ekspektasi ke depan, bahwa kita harus meletakkan fusel-fusel sejarah, validasi sejarah tentang negeri ini. Itu yang harus kita lihat sebenarnya. Jadi memang sekali lagi betul sekali bahwa napas kearifan Nusantara itu ratusan tahun yang lalu sebelum dicetuskan kemerdekaan menjadi Indonesia, dari Hindia Belanda menjadi Indonesia,
itu memang ini adalah karakter negeri, Ya. negeri kita. Dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Jadi itu karakter bangsa kita sebenarnya. Soekarno merumuskan dan menggali dan mengkonsepsikan dalam sebuah kaidah-kaidah konstitusi dan sampai kepada tingkat merumuskan filosofis Pancasila. Jadi kelebihan Soekarno bukan hanya menyodorkan Pancasila sebagai dasar konstitusional, tapi juga menyodorkan Pancasila sebagai dasar filosofis. Yang menarik adalah bahwa ketika dari masa 1901 terus 1928 sampai di penghujung 1945, koreksi terhadap kolonialisme dalam hal ini misalkan dari Hindia Belanda menjadi Indonesia, itu sebenarnya ada gerakan yang sangat egaliter, Pak. Ada gerakan sangat egaliter. Konstitusi kita itu dibentuk itu tidak rasis. Tidak rasis, Pak. Seluruh elemen ada. Seluruh perwakilan geografis Nusantara hadir, Pak. Kita bisa lihat di Sumpah Pemuda. Ada Yong Celebes, Yong Java, ada Yong Ambon, Yong Papua dan sebagainya. Menariknya bahwa ada terjadi pergeseran di zaman Orde Baru tafsir terhadap historis Pancasila, yaitu ketika ada gaung Jawa sentris. Jawa sentris. Saya kemarin kebetulan sama Pak Yudi Latif, Dewan Pembina kami, Bang Yudi. Itu menarik kata Bang Yudi Latif itu hari, Kang Yudi, dia mengatakan begini, bahwa gerakan Budi Utomo sebenarnya itu adalah sebuah bentuk rekomendasi terhadap sumpah kemerdekaan yang lahir dari pemuda. Endingnya itu sebenarnya representatif dari seluruh gerakan pemuda yang ada. Itu di tahun 1945. Tapi sebelumnya pondasinya itu dibangun pada tahun 1928 di Sumpah Pemuda. Menariknya di dalam semua perwakilan geopolitik masyarakat Nusantara itu ada. Misalkan Dr. Laimena di timur ya, kalau tidak salah. Kalau kita di Sulawesi Selatan ini di Pangerang, Veterani. Terus di Jawa ada Bung Hatta, ada Syafruddin Prawira Negara, ada Muhammad Hatta, Soekarno, ada di beberapa tokoh lah, Gejar Dewantara. Bahkan ada dari Cina, Pak. Jadi orang-orang etnis Tionghoa itu adalah orang yang juga sangat berkontribusi di dalam proses kemerdekaan kita. Ini yang harus diluruskan, fusel-fusel sejarah ini yang mungkin tidak ini. Bahkan saya lupa namanya karena dua nama besar yang saya catat di sini. Seorang etnis Tionghoa yang pertama melakukan gerakan pendidikan pertama sebelum adanya taman siswa atau apa yang dipromotori Gejar Dewantara, itu sudah ada orang etnis Tionghoa yang membangun sekolah, Pak. Bahkan yang mendirikan perguruan tinggi pertama di Indonesia, Technical School, atau sekarang ini kebetulan dulu saya pernah nimba ilmu di sana, di Institut Teknologi Bandung, itu didirikan oleh orang Cina, Pak. Didirikan orang Cina. Dan kita tidak pernah menyebut namanya, yang kita sebut mungkin Gejar Dewantara, kita sebut nama beberapa tokoh-tokoh misalkan. Namanya saya lupa karena agak kurang familiar namanya. Namanya itu Hoa Keng Hek, lahir 1827 di Bogor. Dan bahkan ada juga perumus Undang-Undang Dasar 1945 itu dari etnis Tionghoa, Pak. Namanya itu Yap Jiang Wing. Kenapa sejarah kemudian ini tidak memaparkan ini? Artinya maksud saya begini, apalagi sekarang kan isu-isu rasis ini juga semakin berkembang. Saudara kita juga kan yang etnis Cina ini diperlakukan secara tidak adil. Maksud saya yang begini-begini, fusel-fusel sejarah yang hilang dari perspektif kita harus kita kembalikan, harus kita fair dong sama sejarah kita. Bahwa konstitusi kita itu dibangun berdasarkan hal-hal yang sangat-sangat egaliter dan penuh nuansa emansipasi yang dirumuskan oleh Bung Karno. Perwakilan itu ada semua. Bahkan negara kita waktu merumuskan itu mampu mengalahkan bias gender, Pak. Perwakilan perempuan juga banyak. Bahkan tokoh-tokoh kita dari menjelang kemerdekaan itu banyak sekali tokoh-tokoh perempuan dan diperlakukan sama dengan tokoh-tokoh pemuda yang khususnya pria. Coba Anda bandingkan kalau Anda belajar konstitusi Amerika misalkan, Amerika itu sangat rasis, Pak. Bahkan sampai terakhir ini masih rasis. Ya kan? Mungkin 2-3 abad Bu Iris, Pak, ya, terbentuknya konstitusi Amerika itu sangat rasis. Tidak boleh mereka berperan, harus kulit putih, borjuis, bukan kulit hitam. Itu tidak diberikan hak untuk membangun konstitusi negara. Tapi bangsa ini
itu mampu mengalahkan semuanya. Betul-betul membangun spirit egaliter yang sangat luar biasa. Mungkin di penghujung saya terlalu panjang bicara. Kasihkan juga di penghujung bahwa saya mau mengatakan begini. Pancasila ini adalah ideologi sebagai ideologi konsep ya, bukan ini ya. Sebagai ideologi bahwa ini adalah tawaran yang sangat luar biasa. Bahwa ini adalah tawaran ideologi global bahkan kalau kita. Karena mampu mengalahkan semuanya, mampu mengalahkan rasisme apa dan sebagainya. Betul-betul membangun nilai-nilai kemanusiaan yang universal, tanpa ada tendensi yang sifatnya partikular-partikular yang sempit. Dan mungkin di penghujung ini saya mau kutip ungkapan saya tentang Soekarno di awalnya, bahwa prinsip yang dibangun Soekarno adalah sesuatu yang berkaitan dengan perjuangan emansipasi kemanusiaan dan perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan sebagai logika kekuatan untuk meruntuhkan yang namanya rasisme dan sekaligus di saat yang sama melawan imperialisme global. Nah, itu mungkin dari saya. Mohon maaf Pak moderator terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa sekalian, tadi disampaikan secara gamblang oleh Bapak Fajar ini. Beliau adalah Ketua Forum Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya Bung Luhur. Tadi disinggung sedikit oleh Pak Fajar. Ya, sistematis desoekarnisasi. Kira-kira pandangan Bung Luhur ini bagaimana mengembalikan validasi historis pemikiran Soekarno yang telah tergerus oleh upaya sistematis tersebut. Silakan Bung Luhur. Ya, yang pertama terima kasih Kak Rais atas kesempatannya, Bapak Ibu narasumber, pengurus DPD PDIP Sulawesi Selatan, DPC PDIP Kota Makassar. Senang bisa hadir di tengah-tengah kita merayakan merawat kembali pikiran-pikiran besar tokoh bangsa. Ada Kak Risva, terima kasih, ada Pak Fajar, kemudian Andi Putra dan senior saya Bung Arsoni. Saya sebenarnya membuat ya sedikit tulisan lah. Ya. Meskipun saya anggap sesuatu yang sangat ambisius kalau saya menyebutnya sebagai upaya merevitalisasi historisitas ya pemikiran Soekarno di Indonesia pasca Orde Baru. Ya, setelah desoekarnoisasi apa yang akan kita lakukan? Tuh. Ini tantangan besar dan saya kira menjadi arena pergumulan pemikiran untuk melanjutkan ajaran dan pikiran-pikiran Soekarno, terutama dalam situasi Indonesia yang semakin terbuka seperti sekarang ini. Meskipun demikian ini tidak saya pikir-pikir lagi, beberapa bulan yang lalu saya sebelum masa pandemi ini di Muhammadiyah, itu pernah membuat seminar tentang judulnya itu menyalakan api Soekarno, bahkan lebih sesuatu ekstrim kayaknya nih. Itu sudah sangat tinggi kalau baru menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran ini masih soft lah itu. Ya. Mereka bahkan sudah membuat menyalakan kembali, membuatnya menjadi berkobar karena itu para tokoh bangsa sekarang ini juga menyadari pentingnya ya menginternalisasi pikiran-pikiran Soekarno dalam pengelolaan Indonesia yang semakin terbuka dan semakin demokratis. Pada kesempatan ini saya setidaknya akan bicara 6 subbagian saja, 6 isu ya. Yang pertama ya ini penting menurut saya terma ya atau terminologi penyebutan antara Soekarno dan Soekarno. Menurut saya Soekarno sejati harus mengetahui perbedaan ini. Antara Soekarno dan Soekarno itu bukan hanya sekedar perbedaan penulisan, tapi ternyata ada konsekuensi identitas, ada konsekuensi nasionalisme di balik perubahan-perubahan itu. Soekarno praktis di bukunya yang ditulis Cindy Adams itu, sejak tahun 1947 itu tidak pernah lagi menggunakan namanya sebagai Soekarno. Itu bentuk perlawanan ya, dan itu bentuk kecintaan mereka kecintaannya terhadap bahasa bangsa Indonesia sendiri.
Sehingga kemarin kalau tidak salah di medsos Budiman Sujatmiko sempat dihajar netizen ketika menyandingkan Soekarno dengan Pak Jokowi dengan menyebut Soekarno dengan ejaan lama. Ini menunjukkan bahwa ya menjadi Soekarnois itu bukan hanya mengetahui historisitas tapi juga hal-hal yang terkait dengan pergumulan hidup ya yang dihadapi Bung Karno, terutama dari Bung Karno kita bisa belajar perbedaan-perbedaan, inisiatif, progresivitas ya, dan kecintaan kepada bangsanya. Saya kira tidak ada tokoh yang melebihi kapasitasnya dalam konteks mempersatukan bangsa ini di sepanjang sejarah yang kita pahami. Jadi secara biologis memang Soekarno berasal dari perbedaan yang sangat contrasting itu. Ya. Bapaknya seorang priayi Jawa, Betul. ya keturunan Sultan Kediri, kemudian juga ibunya dari Bali. Keturunan Raja Singaraja. Itu menunjukkan dua entitas budaya yang berbeda. Dan itu menyatu dalam diri Soekarno. Bahkan ketika Soekarno pertama kali lahir misalnya. Dan dalam pergumulan berikutnya itu akan membentuk karakter dan watak Soekarno yang sangat ya menghargai dan mendorong toleransi. Ya, tadi sudah disampaikan bagaimana hubungan Soekarno dengan nasionalisme, bagaimana Kak Rispa juga sudah dan Pak Fajar mengeksplorasi bagaimana Soekarno dengan Pancasila. Saya kira memang yang disampaikan tadi itu sudah ya bahwa Soekarno adalah tokoh utama gitu, bahkan dialah yang sebenarnya tapi dalam kerendahan dengan kemampuannya berbagi mengakomodasi kepentingan golongan-golongan lain, ya dia bahkan bersedia bahwa dia bukan pencipta Pancasila meskipun disampaikan Pak Fajar kalau dia ingin membuat klaim atau otorisasi terhadap ciptaannya itu sangat sah dan sangat layak untuk dia lakukan gitu. Ya, bagaimana Soekarno memaknai nasionalisme? Ya, nasionalisme Soekarno betul disampaikan Pak Fajar adalah sebuah gerakan pembebasan. Bukan nasionalisme ala Eropa, bukan nasionalisme ala Amerika yang menurut Soekarno merupakan cucu dan bapak kandung dari imperialisme dan kolonialisme. Ya. Nasionalisme Asia, nasionalisme Amerika Latin, nasionalisme Afrika adalah sebuah spirit pembebasan untuk membebaskan bangsanya dari belenggu dan ketertindasan. Ya bukan juga semangat Haufinisme, ini juga ya yang saya kira harus kita gali belakangan ini di tengah penguatan identitas kultural, identitas lokal yang semakin menguat di Indonesia yang semakin terbuka sekarang ini. Soekarno mendefinisikan nasionalisme sebagai sebuah gerakan pembebasan, sebuah gerakan protes terhadap imperialisme dan kolonialisme. Ya. Nasionalisme adalah mesin besar yang menggerakkan dan mengawasi semua kegiatan internasionalitas kita. Nasionalisme adalah sumber besar dan inspirasi agung dari kemerdekaan. Saya kira ini menjadi penggerak yang kemudian diakui juga Sujatmoko dalam bukunya Etika Pembebasan. Nasionalisme adalah kekuatan potensial untuk membangun kesadaran baru. Dan itu sangat dibutuhkan bagi bangsa-bangsa yang mengalami pergulatan panjang berhadapan dengan kolonialisme dan imperialisme. Soekarno dengan Pancasila, ya disampaikan Kak Rispa tadi memang bersumber dari mutiara yang Soekarno sebut sebagai mutiara berharga itu, kebangsaan, internasionalisme, peri kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Saya sering mengikuti perdebatan-perdebatan atau orang yang merisalah tentang bagaimana sidang BPUPK itu berlangsung. Ya. Memang situasinya selalu deadlock. Karena masing-masing kelompok memperjuangkan, samalah sebenarnya situasi kita. Posisinya itu 32 antara pendukung yang nasionalis dengan kepentingan golongan, agama. Ya. Itu selalu sempit dan ya skill dan kemampuan berpolitik Soekarno lah sebenarnya membuat kenapa ada kesepakatan. Ya, sehingga lahir Indonesia yang dibangun di atas tatanan majemuk seperti ini. Jadi kalau tidak ada tipikal tokoh sebesar ya dengan kemampuan seperti itu, menurut saya agak susah membayangkan bagaimana sebenarnya bangsa ini apakah bisa terbentuk. Karena selain ya punya kemampuan membangun gagasan-gagasan, dia juga punya skill secara leadership
yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan dan kemudian mendorong kesepakatan secara bersama. Ya, bahkan kemampuan yang saya catat juga itu kemampuan Soekarno dalam mengakomodasi prinsip ketuhanan yang Maha Esa, yang bagi di sidang tokoh-tokoh yang hadir di sidang BPUPK itu sebuah debat panjang yang sangat ya yang tidak berkesudahan, bahkan berujung deadlock. Ya, Soekarno di bukunya itu, hatiku akan berpesta raja jikalau saudara-saudara menyetujui negara Indonesia merdeka berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dia mengunci bahwa kita bukan negara sekuler, tapi kita juga bukan negara yang berbasis agama. Itulah tafsiran Soekarno mengakomodasi perbedaan-perbedaan saat itu. Pikiran-pikiran ini dalam praktek berpolitik selanjutnya itu tidak mendapat tempat karena ketika sebuah rezim jatuh, rezim berikutnya membangun tahta kekuasaannya sendiri. Dia menggunakan yang ya kita masuk ke yang disebut tadi Kak Rais, sebuah situasi desoekarnoisasi yang berjalan secara efektif ketika kekuasaan rezim Orde Baru lahir. Ya, relasi kekuasaan dan pengetahuan itu selalu punya hubungan dan itu sudah diungkap oleh Foucault ya, misalnya bahwa pengetahuan dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik. Ya, mustahil kekuasaan terselenggara dan beroperasi tanpa entitas pengetahuan. Sebaliknya, beroperasinya entitas pengetahuan ya akan selalu menghasilkan efek bagi kekuasaan. Dan itu terjadi betul ketika ya rezim otoritarian Orde Baru lahir. Ya, pikiran-pikiran, gagasan-gagasan besar Soekarno itu mendapat stigmatisasi dan stereotyping. Dan itu saya kira, menurut saya sampai hari ini belum bersih betul itu. Ya. Kita lihat setiap momentum 1 Juni, orang bicara tentang PKI, komunisme. Saya tidak tahu, bahkan orang-orang berseragam banyak berdiskusi soal-soal itu. Bahkan hari ini mungkin ada ya aparatur resmi negara bahkan menghelat diskusi-diskusi seperti itu. Ya. Ini menunjukkan bahwa relasi pengetahuan dan kekuasaan tidak bergeser betul di Indonesia setelah Indonesia mengalami demokratisasi. Di masa Orde Baru bekerja efektif, itu terjadi yang disebut sejarawan sebagai kebenaran versi negara. Saya kira Kak Rispa, sejarah itu kan kebenaran yang dipilih-pilih ya, dan disesuaikan dengan selera rezim. Ya, jadi sejarah bukan kebenaran objektif. Dia adalah pilihan kebenaran yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh rezim untuk melanggengkan kekuasaannya. Dan di rezim otoritarian Orde Baru praktek seperti itu berjalan secara efektif. Bagaimana caranya kekuasaan Orde Baru membuat desoekarnoisasi secara efektif? Ya, melalui legitimasi dan delegitimasi. Ya, ini kata kuncinya, melegitimasi ya praktek-praktek politik yang dilakukan Soekarno yang membuat stereotiping, misalnya kedekatan dan kelompok-kelompok terlarang di masa lalu, sembari membangun bahwa Soekarno juga ya berpotensi menghidupkan kembali paham-paham tertentu yang dianggap punya trauma historis terhadap perjalanan bangsa ini. Ya, kebenaran versi negara itu dibangun dalam konteks produk dan reproduksi pengetahuan. Kemudian akses dan penggunaan wacana yang bersifat diskursif yang dikuasai oleh negara. Ya, di mana-mana ketika Orde Baru berkuasa itu terjadi framing ya terhadap pikiran, pelembagaan, terhadap ide-ide besar Soekarno. Ya. Pikiran-pikiran itu didestruksi atau dipatahkan oleh kelompok-kelompok yang terdominasi dan membuat penekanan terhadap ketidakselarasannya dengan nilai yang menjadi nilai-nilai bersama saat itu. Dianggap bahwa pikiran ini bisa mengancam stabilitas, anti pembangunan dan seterusnya. Dan itu berjalan baik pada zaman kekuasaan otoritarian Orde Baru. Ya, kemudian yang lain melalui praktek delegitimasi terhadap wacana kelompok terdominasi. Ada istilah terdominasi dan dedominasi. Yang lain, bagaimana wacana Soekarno pada politik Orde Baru? Nah, ini saya kira menarik karena apalagi kita bicara di PDIP,
ini benang panjang ya, benang merah sejarah ini bisa ditarik bagaimana kelahiran PDI, kemudian bagaimana keterkaitannya dengan depolitisasi Orde Baru saat itu. Jadi Soeharto sebenarnya menempatkan Soekarno itu dalam posisi yang kayak dilematis itu. Di satu sisi dia seolah-olah menghargai, tetapi pada sisi yang lain dia juga merepresi kekuatan-kekuatan yang ingin membesarkan pikiran dan gagasan-gagasan Soekarno. Nah, Soeharto di bukunya Karen Brooks, sejarawan itu menyebut bahwa Soekarno selalu menegaskan bahwa sikapnya terhadap Bung Karno didasarkan pada falsafah Jawa, mikul duwul mendem jero, ya, bahwa anak harus melestarikan kebaikan orang tua, kehormatan orang tua, kebaikan dan kehormatan orang tua, serta bersedia mengubur ya kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Ya, Soeharto mengasosiasi negara itu seperti keluarga. Di sini kontradiksi yang pertama. Kemudian inilah yang kemudian disebut juga Brooks sebagai sebuah dilema karena Soeharto memperlakukan Soekarno itu dengan mendua, menghargai sekaligus menafikan. Jadi itulah gambaran-gambaran desoekarnoisasi yang berjalan efektif dalam praktek Orde Baru. Dan itu bekerja efektif karena menggunakan ya kekuasaan, struktur kekuasaan negara. Mungkin kita masih bisa menelusuri sejarah bagaimana sejarah kita direkonstruksi ulang. Ya. Ada penugasan Menteri Pendidikan Nugroho Noto Susanto untuk merekonstruksi pendidikan sejarah perjuangan bangsa yang kemudian diajarkan secara efektif di lembaga pendidikan. Itu sangat menihilkan peran Soekarno di sana. Bahkan ya mereduksi, mensimplifikasi dan menganggap dia bukan bagian penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Itu secara ideologis dan itu bekerja karena kekuatan negara secara represif dan secara ideologis secara bersamaan. Nah, termasuk mungkin ya karena PDIP mungkin nanti kita bisa belajar mendengar bagaimana kaitannya dengan pelembagaan gagasan-gagasan Soekarno tentang Marhaenisme, tentang konsep-konsep yang lain. Beberapa ilmuwan sosial itu membagi fase perlakuan Orde Baru terhadap Soekarno dalam situasi yang disebut sebagai desoekarnoisasi. Ada yang menyebut yang pertama itu periode yang penuh pembatasan atau enforced silence terjadi ketika Soeharto merebut tahta kekuasaan antara tahun 1970 dan tahun 1978. Ketika Soekarno pertama meninggal itu kan tahun 1970. Bung Karno digambarkan meninggal dengan situasi yang tragis, ya, mengalami penderitaan secara fisik dan mental, bahkan permintaannya untuk Ahmad Basara itu menyebut permintaannya untuk dimakamkan di sebuah tempat di Bogor itu tidak dipenuhi rezim, bahkan dia dibawa ke Blitar karena Blitar itu distigmatisasi sebagai basis komunis saat itu. Itu menunjukkan bahwa perlakuan rezim memang kejam pada situasi ya Orde Baru berjaya saat itu. Nah, meskipun dalam perkembangan selanjutnya antara tahun 78 sampai tahun 80 sudah ada situasi yang di dalam teks-teks sejarah itu disebut sebagai proses rehabilitasi diam-diam ya, atau resilient rehabilitation. Meskipun ini tidak terlalu, saya tidak tahu bagaimana pendapat teman-teman di PDIP merespon situasi seperti itu. Setidaknya Karen Brooks itu menggambarkan sudah ada sikap ya kekuasaan saat itu untuk merangkul, ya mungkin juga terkait dengan ya, politisasi dan bagaimana dinamika kepartaian saat itu. Ya, ada tendensi politis untuk menetralisasi kekecewaan kalangan loyalis Bung Karno atas sikap Orde Baru terhadap Bung Karno pada masa atau periode sebelumnya. Kalau tidak salah, ini pidato Ali Murtopo, Menteri ya saat itu ketika membuka Kongres PDI itu hanya menjanji saya tidak tahu memugar makam Soekarno, dan itu dianggap sebuah bentuk perhatian rezim dan upaya rezim memperbaiki kedudukan Soekarno dalam historisitas bangsa ini. Ya meskipun dalam banyak hal Karen Brooks juga mengungkap bahwa upaya rezim kekuasaan Orde Baru saat itu merekrut
atau mengakomodasi kembali Soekarno dan kelompok-kelompok yang mendukung Soekarno juga tidak terlepas karena kekuatan-kekuatan muda saat itu, kekuatan-kekuatan kelompok muda saat itu mulai idealisasi terhadap Bung Karno di kalangan generasi muda membuat rezim Orde Baru itu mengalami kekhawatiran-kekhawatiran. Orde Baru khawatir bahaya kalau pendukung Soekarno semakin besar dan melakukan perlawanan, itu kan mengancam stabilitas rencana-rencana pembangunan yang dibuat Repelita misalnya di masa Orde Baru itu tidak akan efektif kalau kelompok pendukung Soekarno ini membesar dan kemudian memberikan perlawanan secara politik. Itulah yang saya kira bentuk-bentuk upaya resim otoritarian Orde Baru membuat desoekarnoisasi berjalan secara efektif. Jadi ada secara kultural melalui pendidikan dan ada secara struktural melalui kekuasaan politik. Dan saya kira PDIP tempat belajar yang bagus untuk mengetahui itu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Saya mungkin langsung ke Rais, apa yang harus dilakukan? Ini tantangan kita karena bagaimana menempatkan Soekarno dalam historisitas perjalanan bangsa ini secara objektif. Saya kira sepanjang reformasi sampai hari ini itu tidak banyak dilakukan menurut saya. Bahkan debat-debat anti Soekarnoisme, stereotyping terhadap Soekarno dengan kelompok-kelompok terlarang di masa lalu itu masih terjadi sampai hari ini. Justru ketika misalnya PDIP sudah berkuasa ini juga menjadi pertanyaan balik untuk PDIP, apa yang telah dilakukan untuk padahal gagasan-gagasan besar Soekarno disampaikan Kak Rispa tadi di masa pandemi sekarang saya kira menarik sekali gagasannya tentang gotong royong. Pandemi ini tidak bisa diatasi oleh pemerintah saja, harus kerjasama. Mungkin kita menyebutnya sinergi, tapi Soekarno menyebutnya gotong royong. Dan itu kalau direkonstruksi menjadi produk kebijakan bisa jadi menjadi lain model penanganan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Jadi bagaimana meluruskan historisitas Soekarno dalam posisi bangsa kita hari ini? Yang pertama kalau kita harus membuat rekonstruksi sejarah. Kita harus membuat rekonstruksi sejarah, membuat sejarah yang selama ini sejarah kayak anti mainstream itu harus digali kembali, menemukan kebenaran-kebenaran yang bersifat bahkan menerima sebenarnya kebenaran-kebenaran lain. Ya mungkin di masa Orde Baru itu didominasi oleh kekuasaan. Hanya dengan cara begitu kita tidak mengulang kesalahan Orde Baru. Kita juga tidak berharap ketika rezim berganti represi kemudian juga ideologisasi dan reideologisasi juga terlalu berlebihan itu. Karena dalam banyak hal Soekarno juga makhluk biopsikohistoris, dia punya kekurangan, dia punya kelebihan, dan saya kira tugas kita bagaimana menggali kebenaran-kebenarannya, bagaimana menggali kelebihan-kelebihan pikirannya untuk bisa berguna bagi perjalanan bangsa ini ke depan. Jadi kalau saya hanya menawarkan kita membuat rekonstruksi sejarah yang objektif, termasuk sebenarnya menggali bagaimana sejarah-sejarah lokal yang selama ini itu direpresi oleh secara tunggal oleh kekuasaan yang dibuat oleh negara yang secara dominatif. Saya kira itu saja untuk pengantar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan selanjutnya saya serahkan ke Kak Rais. Iya, terima kasih banyak Bung Lohor atas paparannya tentang upaya sistematis desoekarnisasi. Terakhir, saya persilakan Pak Arsoni. Bung Arsoni, beliau ini salah satu ketua organisasi saya PDI Perjuangan, relawan penegak demokrasi. Bung Arsoni, sebagai orang gerakan, kita coba untuk membangun paradigma berpikir kita tentang bagaimana membumikan nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah pertahanan dan kedaulatan negara. Kira-kira pandangan Bung Arsoni ini seperti apa? Sebagai orang gerakan melihat paradigma tersebut. Disilakan. Ya, makasih Bung Rais. Rekan-rekan narasumber yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Merdeka. Merdeka. Ya. Jadi Bung Rais bahwa disinggung tadi oleh Bung Luhur bahwa saya membahasakan distorsi ya. Selama 32 tahun ada distorsi pemikiran Bung Karno. Pemikiran inti Bung Karno adalah Pancasila yang kita identifikasi. Jadi saya tidak melihat secara substansial yang berbeda dari Pancasila 1 Juni dan kemudian yang terfaktual yang ada sekarang itu. Secara nilai, secara esensi, semua mencakup sebuah tujuan yang sama itu kan. Seperti itu. Jadi 32 tahun kemudian ada pengklasteran, ada distorsi, kemudian ada manipulasi terhadap nilai-nilai dan sejarahnya gitu. Sehingga melahirkan generasi yang ya kami optimis gitu kalau generasi ini kemudian mampu beroportunisasi kemudian menyesuaikan dengan simbol-simbol ideologi politik rejim yang berkuasa hari ini gitu. Seperti itu. Pada faktanya karena masih ada saja kelompok yang kemudian senantiasa menggugah traumatik sejarah yang ada di negeri kita, seperti itu. Ya saya pikir tidak ada pilihan lain gitu. Apalagi di tengah musibah tragedi nasional pandemi Covid ini. Menurut saya adalah segmen utamanya adalah pemuda hari ini, generasi pemuda. Kita tidak berharap lagi pada generasi penerusnya. Kalaupun ada generasi sebelumnya, kalaupun ada itu sangat eksklusif dan sangat terpenjara segmennya, sehingga kemudian kita berharap bahwa pemuda gitu. Bagaimana kemudian menjadikan pemuda sebagai objek memanifestasikan dan membumikan pemikiran-pemikiran Bung Karno gitu. Pemuda sekarang ini butuh inspirasi itu, dan dia mencari inspirator itu. Dalam sepanjang perjalanan sejarah, saya tidak mengatakan bahwa tidak ada figur lain di Republik ini yang secara paripurna mampu kita jadikan inspirasi yang sudah melewati berbagai macam tahapan dan situasi gitu. Di zaman perah kemerdekaan Bung Karno kemudian sebagai figur muda muncul sebagai seorang intelektualis gitu. Seperti itu dengan segala kondisi yang ada di situ, dan dia mampu keluar dari situ dan kemudian menggiring sejarahnya dan sejarah Republik Indonesia pada sebuah proses kemerdekaan itu kan. Seperti itu. Pada sejarah berikutnya, pada fase sejarah berikutnya kemudian Bung Karno berada pada sebuah kemapanan politik ketika dia berkuasa, kemudian tidak mereduksi gitu, kemudian tidak tidak mengingkari konsensus yang lahir dari pemikirannya gitu, tetap saja berusaha untuk membumikan Pancasila itu. Ini pada saat posisi dia mapan dan berkuasa gitu, seperti itu. Pada fase akhir-akhir sejarah pemerintahnya kemudian di mana kemudian ada gejolak politik dari sebuah konspirasi internasional menjatuhkan beliau, tetap saja beliau setia dengan pemikiran itu. Berarti konsistensi beliau yang menjadi stressing utama dalam hal ini gitu. Jadi generasi muda harus belajar gitu bahwa pemuda hari ini sebagai generasi penerus bangsa itu harus punya daya tahan yang luar biasa di segala kondisi apapun itu. Seperti itu, di zona nyaman, di situasi seperti sekarang, di mana kemudian harus ada seorang inspirator gitu. Bung Karno tidak sekedar lahir sebagai figur, tapi dia melahirkan sebuah karya gitu. Sebuah karya yang kemudian kita pedomani sebagai dasar negara. Makanya kemudian generasi muda hari ini tidak sekedar harus memahami dasar negara itu sebagai teks, tapi harus betul-betul menggali nilainya. Dimulai dari mana? Dimulai dari mengidolakan figurnya gitu. Ya, karena kalau teksnya selama 32 tahun kita penataran P4, selama 32 tahun generasi Kariswa juga mungkin seperti itu. Kemudian mengunyah-ngunyah distorsi itu. Menelan mentah-mentah sebuah membelokkan arah gitu kan. Seperti itu. Jadi bagi saya yang menjadikan Soekarno sebagai seorang inspirator, kemudian menarik garis lurus ke bawah dalam pemikirannya, yang kemudian menyimpulkan suatu bahwa arah bangsa sebenarnya seperti itu yang sempat dibelokkan itu kan, seperti itu. Nah kemudian upaya untuk memblok pemikiran Bung Karno dengan masih munculnya fenomena-fenomena yang menggugah traumatik sejarah kita, saya pikir
sudah tidak relevan lagi dan hanya menjadi sebuah upaya-upaya politik untuk kemudian mengkorupsi eksistensi pemerintahan hari ini yang memang bertujuan untuk walaupun mungkin Bung Luhur belum melihat bahwa ada upaya pemerintah sekarang untuk menerjemahkan langsung dalam dalam peneroran pemerintahan pemerintah sekarang dan pemerintahan Bung Karno. Tapi faktanya gangguan-gangguan ada, berarti memang diidentifikasi bahwa pemerintah sekarang itu mengarah pada pengimplementasian pemikiran-pemikiran Bung Karno gitu. Sekarang di era yang sangat global ini, di mana kemudian liberalisasi wacana tengah terjadi, generasi muda kita bisa mengakses wacana apa saja, pemikiran-pemikiran apa saja gitu kan. Kita berharap kemudian kami khususnya di Relawan Perjuangan Demokrasi Sulawesi Selatan melihat celah bahwa ini saatnya gitu. Ini saatnya kemudian membangun counter opini terhadap rusaknya pemikiran generasi sebelumnya akibat distorsi selama 32 tahun Orde Baru itu. Kami menemukan momentum untuk kemudian bagaimana betul-betul menjadikan Soekarno sebagai idola, sebagai seorang inspirator, dan kemudian mungkin pemikiran-pemikirannya gitu, seperti itu. Ketimbang generasi kita berkiblat pada figur-figur yang jauh dari identitas bangsanya, mending kita idolakan bapak bangsa kita, kan seperti itu. Jadi kalaupun tidak diawali oleh pemerintah yang ada, ya kami sebagai organisasi sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai yang satu-satunya partai ya, satu-satunya partai yang kemudian mengusung pemikiran-pemikiran Bung Karno dijadikan sebagai dasar tujuan politik, ya kami akan membuka celah selebar-lebarnya untuk berusaha mengambil segmen generasi muda ini sebagai objek kami untuk kemudian betul-betul meluruskan, membumikan, tidak sekedar membumikan tapi meluruskan pemikiran-pemikiran Bung Karno yang sampai detik ini kemudian mengalami gangguan-gangguan. Saya rasa seperti itu. Direlevasikan dengan situasi yang sekarang bahwa tidak ada yang lebih berdaya tahan kuat selain Bung Karno gitu. Di tengah pemuda menghadapi Covid begini, ketika semua pada lebay gitu, ketika kemudian pada kehilangan arah, dulu Bung Karno di zaman di zaman pergolakan kemudian dia punya daya tahan yang bagus gitu. Ya. Seperti itu. Generasi muda sekarang yang di usia sangat muda kemudian sudah kemudian menemukan tempat, kemudian dia bisa bermain pada wilayah kebijakan. Ya Soekarno tetap konsisten meskipun dia pegang jabatan pada saat itu kan, seperti itu. Meskipun dia pemegang kuasa negara, dia tetap konsisten dengan arah tujuan pemikirannya gitu, seperti itu. Jadi Soekarno adalah potret yang sangat paripurna itu bagi generasi, seharusnya bagi generasi muda saat sekarang untuk dijadikan potret, dijadikan inspirasi untuk menuju arah bangsa yang sebenarnya. Saya rasa seperti itu, Bung. Ya. Baik para pemirsa sekalian yang kami hormati, demikianlah tadi pernyataan dari beberapa narasumber dengan berbagai macam perspektif melihat alur pikiran Bung Karno. Kami juga sampaikan kepada para pemirsa sekalian bahwa kami akan menerima tanggapan terkait dengan hasil diskusi kita pada siang hari ini. Sebelum kita memberikan kesempatan kepada para penanggap untuk dan membacakan komentar para penanggap, kita saksikan dulu pembacaan puisi yang akan disampaikan oleh salah seorang kader PDI Perjuangan, pengurus DPC PDI Perjuangan, Andi Risma P. Sultan. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung membiru, aku melihat wajah Indonesia. Jikalau aku mendengar lautan membanting di pantai bergelora, aku mendengar suara Indonesia. Jikalau aku melihat awan putih berarak di angkasa, aku melihat keindahan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut di pepohonan, aku mendengarkan suara Indonesia. Jikalau aku melihat matanya rakyat Indonesia di pinggir jalan,
apalagi sinarnya mata anak-anak kecil Indonesia. Aku sebenarnya melihat wajah Indonesia. Baik, para pemirsa sekalian, di tangan kita ada 3 penanggap, semua dari live chat YouTube. Yang pertama ada Kumala Abdullah. Dalam live chatnya, ini kayaknya bukan tanggapan, tetapi memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PDI Perjuangan atas partisipasinya dalam penanganan COVID-19 yang selama ini memberikan bantuan berupa paket sembako, masker, hand sanitizer, dan penyemprotan disinfektan. Ini semoga berkah ini. Ini dari Kumala Abdullah. Selanjutnya, ini dari Lego. Ini kayaknya diperuntukkan ke Ibu Risva ini. Dia tanggapi dan bertanya tentang bahwa selama ini PDI Perjuangan selalu dikatakan partai agama tertentu. Ini bagaimana kebenarannya? Padahal PDI Perjuangan merupakan partai yang menjunjung tinggi nasionalisme dan penerus perjuangan Bung Karno. Ini saya persilakan kepada Ibu Risva sebagai kader partai. Ya, dari Lego. Ya, makasih Pak Lego. Bahwa PDI Perjuangan adalah partai nasionalisme yang tidak sama sekali mengusung satu bentuk agama tertentu. Ya. Dalam kegiatan-kegiatan PDI Perjuangan pun sebenarnya kita tidak masuk pada ranah tanda kutip bahwa kita mendahulukan pada sebuah atau sesuatu yang berbau agama tertentu. Betul. Bahkan di PDI Perjuangan satu-satunya partai saya pikir yang memiliki Baitul Muslimin Indonesia. Ya, di mana seluruh elemen umat muslim bersatu di dalamnya dan sama-sama mengkaji dari pemikiran Soekarno serta sejalan dengan apa yang diwacanakan dalam ADART partai. Kemudian yang harus digarisbawahi bahwa PDI Perjuangan ini adalah rumah besar kaum nasionalis. Ya. Seluruh orang boleh masuk bergabung, seluruh orang bisa merasa nyaman di dalamnya dan merasa bahwa ini adalah rumah besar kita, Ya. rumah besar bersama kita. Semua orang kita bisa berdiskusi, berdebat dan sebagainya di dalam ruang besar ini dan semua orang diberi kesempatan yang sama untuk berpikir tentang bangsa kita ini. Betul. Untuk mewujudkan sebuah Indonesia Raya yang merdeka dari segala hal. Ya. Untuk mewujudkan Indonesia Raya yang berkeadilan, Indonesia Raya yang berkesejahteraan. Ya. Sehingga stigma bahwa kita hanya tanda kutip kami hanya mendahulukan atau dimayoritasi oleh sebuah agama tertentu itu stigma yang tidak benar sama sekali. Seperti itu. Ya, demikian buat atas nama Lego melalui live chat YouTube. Selanjutnya, ini yang terakhir. Kembali kayaknya ke Ibu Risva ini. Dari Angga Putra, itu melalui YouTube. Banyaknya isu yang beredar di media mainstream tentang pernyataan Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang menyatakan akan melakukan penutupan pesantren. Ini yang dipertanyakan ini. Ini benar atau tidak ini Bu Risva ini? Ya, sama saya pikir ini senada juga lah dengan banyaknya hoax yang beredar tentang wajah partai, tentang pemikiran-pemikiran dari
Ibu Ketua Umum, dari seluruh pengurus-pengurus partai yang kemudian dipolitisir ataupun kalau tidak dipotong setengah-setengah dan sebagainya, atau sekalian dipelintir menjadi sebuah hoax yang memang enak dimakan oleh orang-orang. Tapi sekali lagi saya mengatakan itu tidak benar. Ibu Ketua Umum tidak pernah menyatakan pernyataan yang seperti itu. Bahkan dalam tubuh partai sendiri kita senantiasa diberikan pemikiran-pemikiran bagaimana merangkul seluruh elemen bangsa untuk sama-sama kita berjalan, bagaimana kita sama-sama membangun bangsa ini untuk lebih maju ke depannya. Bahkan yang terakhir Ibu Ketua Umum bahkan berpesan bahwa seluruh anak-anak muda harus menguasai teknologi dan research yang didasari oleh ketuhanan, yang didasari oleh yang didasari oleh bahwa seluruh anak bangsa ini harus sama-sama memahami pentingnya IT, kemudian menyaring seluruh informasi yang benar, kemudian kita berbuat bersama-sama, bergerak dalam satu rampak barisan demi Indonesia Raya. Itu selalu yang ditekankan oleh seluruh kader-kader PDI Perjuangan. Seperti itu Pak Rais. Oke, makasih pada Ibu Risva, dan juga ucapan terima kasih kepada Pak Angga Putra dan Kumala Abdullah serta Lego-Lego atas partisipasinya pada kegiatan dialog kita pada siang hari ini. Pemirsa sekalian, sebelum kita tutup, saya masih memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk memberikan closing statement terkait kegiatan kita pada hari ini. Kita mulai dulu dengan mungkin yang pertama apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh teman-teman pengurus, kader-kader PDI Perjuangan Kota Makassar yang telah melakukan kegiatan kita pencerahan kita pada hari ini, di mana dihadiri oleh Pak Ustadz Fajar, biasa saya menyebut beliau, ada tokoh muda partai Pak Andi Putra Batara Lantara, kemudian guru kita bersama Pak Luhur, kemudian Pak Arsoni yang selalu terdepan. Ini apresiasi yang tinggi yang harus kita berikan, kemudian pada seluruh pemirsa yang mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Satu hal yang harus kita semua garis bawahi, pertama bahwa Soekarno adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia, yang bisa mempersatukan kita semua elemen bangsa yang memiliki pemikiran jauh ke depan, akselerasi pemikiran beliau dan kuantum pemikiran beliau, baik yang terdahulu, sekarang dan yang akan datang, ini tidak pernah mati, selalu bisa mengikuti zaman karena diambil dari sari pati bangsa itu sendiri yang digodok oleh beliau, terutama tentang dasar negara kita pada hari ini, yaitu Pancasila. Kemudian yang kedua, saya sepakat pada pembahasan tadi, baik dari Ustadz Fajar, Pak Luhur, maupun dari Bung Arsoni, bahwa saat ini dalam kurun waktu pemerintahan saat ini, stigma desoekarnoisasi yang terdahulu dilakukan perlahan-lahan. Anak-anak muda bangsa saya pikir yang sudah bisa menggali sejarah dari sumber sejarah itu sendiri dan berpikir objektif serta progresif, bisa menempatkan posisi Bung Karno pada posisi yang proporsional yang seharusnya. Kemudian gerakan-gerakan yang momentumnya lahir pada saat-saat tertentu, ini saya pikir gerakan-gerakan yang mencoba untuk melihat apakah stigma-stigma Soekarno itu masih mendapat tempat di hati masyarakat, dan saya pikir ini sudah bisa tergerus dengan berjalannya dengan berjalannya masa. Terbukti bahwa
kegiatan-kegiatan momentum yang mencoba untuk menggerus peran-peran Soekarno di dalam bangsa kita ini sudah tidak mendapat tempat lagi dan tidak menjadi booming lagi, serta itu menjadi usang. Kenapa? Karena posisi Bung Karno sebagai bapak bangsa kita ini adalah sebuah posisi yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Beliau bukan hanya sekedar proklamator yang membacakan proklamasi kemerdekaan kita, tetapi beliau adalah bapak bangsa yang melahirkan dasar negara kita. Ini yang patut kita garis bawahi dan wajib untuk kita kaji bersama, karena Bung Karno bukan milik satu golongan, Bung Karno bukan milik sebuah partai saja, tetapi bahwa Bung Karno adalah bapak bangsa kita bersama. Saya pikir seperti itu. Sekali lagi saya mengatakan terima kasih banyak DPC PDI Perjuangan Kota Makassar bisa melakukan kegiatan yang sangat positif seperti ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bung Putra, closing statementnya. Terima kasih Kak Rais. Sama dengan Bu Rispa, saya ingin mengucapkan apresiasi, terima kasih terhadap teman-teman DPC untuk terlaksananya dialog live streaming ini. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih para narasumber, Pak Fajar, Kak Risfa. Kak Risfa ini adalah guru saya, mentor saya di lembaga DPR maupun di PDI Perjuangan. Kak Luhur, terima kasih banyak. Kak Sony, terima kasih banyak. Saya ingin mengajak teman-teman pemuda, saudara-saudara saya untuk selalu spirit, selalu bersemangat, membantu pemerintah, membantu bangsa ini mengawal ke arah yang lebih maju. Mungkin hanya itu Kak. Sekian dan terima kasih. Saya merespon mungkin pertanyaan yang tadi menyambung untuk sekaligus sebagai closing statement. Yang ditanyakan sesungguhnya seperti mengkonfirmasi dan menunjukkan penguatan politik identitas memang yang terjadi di bangsa ini. Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya memperlihatkan tantangan dalam pelembagaan gagasan dan ide Soekarno. Soekarno itu guru Muhammadiyah, Pak. Betul. Kak Rispa tahu tuh. Kader Muhammadiyah. Bahkan mengurus Muhammadiyah, tapi dia tidak pernah membawa basis keyakinannya itu dalam berpolitik. Dia melihat bangsa ini secara lebih luas, lebih merangkul perbedaan-perbedaan, menghargai keberagaman, tidak menguatkan, mencari identitas-identitas tertentu, kemudian menjadikannya sebagai basis membangun kekuatan politik. Karena kalau itu dilakukan Soekarno sejak awal, saya kira bangsa ini tidak akan bisa eksis dan bisa lahir seperti sekarang ini. Justru di situ kelebihannya Soekarno, dan ini tantangan bagi teman-teman PDIP. Bagaimanapun PDIP adalah institusi atau pelembagaan gagasan Soekarno yang paling otoritatif menurut saya. Dan ini saya justru tidak boleh larut merespon gagasan-gagasan itu, harus memperlihatkan bahwa ketika yang lain membuat politisasi agama, ketika yang lain memperkuat konservatisme, politik identitas, justru PDIP memberikan tawaran-tawaran nasionalisme maju, nasionalisme yang menghargai perbedaan-perbedaan. Tentu memang yang ditunggu juga bukan memberangus, tapi disampaikan tadi musuh kita ini kan hoax ya, musuh kita ini berita-berita bohong, musuh kita ini penguatan-penguatan keyakinan tertentu yang saya kira itu tidak menjadi sesuatu yang sangat bertentangan dengan gagasan-gagasan besar Soekarno. Selamat untuk PDIP, selamat memperingati hari lahir Bung Karno. Saya kira beliau akan selalu diingat, selalu dikenang sebagai bangsa bapak yang melahirkan bangsa ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bung Arsoni, statementnya. Iya, Bung Rais dan rekan-rekan narasumber. Bagi saya bahwa apapun keadaan hari ini gitu,
apapun yang dialami oleh bangsa ini, generasi muda ya, saya selalu ke generasi muda bahwa yang tidak boleh terenggut dari generasi muda hari ini kita semua adalah kewarasan kita gitu kan, seperti itu. Kewarasan atau ketika kewarasan kita terenggut otomatis kemudian menghilangkan orientasi kita gitu. Iya. Seperti itu. Yang orientasi. Ketika generasi muda sebelum situasi ini kemudian sibuk berpolemik dengan pencarian jati dirinya dan pencarian arah ideologi politiknya itu dengan mengkaji banyak isu-isu dari pemikiran barat dan pemikiran manapun seperti itu. Dia tidak sadar bahwa Bung Karno adalah seorang asimilator pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa gitu. Kita lihat konsepsi pemikiran Marxisme yang mampu disajikan dengan baik dalam konteks Indonesia gitu dan dipraktekkan. Dan saya rasa sampai hari ini masih sangat relevan gitu. Jadi generasi muda tidak boleh kehilangan arahnya gitu. Ada acuan kita gitu kan. Ada inspirator kita, jelas sekali. Mempelajari pemikiran-pemikiran Bung Karno bagi saya wajib itu. Menurut saya wajib bagi pemuda hari ini gitu. Karena belum pernah ada yang salah gitu dari pemikiran yang kemudian tidak relevan dengan tahapan-tahapan sejarah bangsa ini. Disitulah letak visionernya Bung Karno gitu. Saya rasa begitu. Terima kasih bagi Dewa Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Makassar atas kegiatan ini. Saya rasa kami dari Relawan Perjuangan Demokrasi akan terus mendukung pembumian pemikiran Bung Karno dan pembumian nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya. Makasih Bung Rais. Ya, makasih Bung Arsoni. Terakhir Pak Fajar mungkin closing statementnya. Disilakan Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Moderator. Jadi sebenarnya menerjemahkan ideologisasi Bung Karno sebenarnya hari ini kita harus lihat dengan konteks persoalan yang real dalam situasi kebatinan politik demokrasi kita hari ini, karena itu kan setiap 5 tahun membentuk represi demokrasi kita ke depan. Jadi sebenarnya dua persoalan sebenarnya yang harus dijawab. Bagaimana menafsirkan ideologisasi Bung Karno. Problem kita hari ini di ruang politik demokrasi satu, politik transaksional. Sampai hari ini kita tidak bisa, seakan-akan ada jalan buntu. Itu termasuk juga saya harus katakan kepada PDIP ya, artinya bahwa itu tugas kita bersama. Yang kedua saya agak mau koreksi tadi Pak tadi bahwa PDIP adalah otorisasi pemikiran Bung Karno, saya keberatan. Jadi tidak ada yang punya otorisasi kepada pemikiran Bung Karno. Seluruh bangsa ini adalah otorisasi pemikiran Bung Karno. Saya minta maaf kalau saya agak koreksi. Yang kedua sebenarnya tafsir terhadap ideologi yang hidup terhadap pemikiran Soekarno itu adalah politik identitas, sentimen primordial. Hari ini tidak hanya bergerak pada level-level hoax, tapi sudah sampai masuk kepada gerakan politisasi di ruang-ruang konstitusional. Ini persoalan Pak, bukan persoalan main-main ini. Jadi euforia reformasi terakhir itu semenjak tahun 98 terbukti memang gerakan itu kalau saya bisa katakan cukup mengkhawatirkan. Kalau mungkin sebagian kawan-kawan yang mau menganggap itu biasa, tapi bagi kami anak ideologis Bung Karno di Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika itu juga merasa mengkhawatirkan. Terbukti misalkan tahun 2015 sempat ada rilis kalau tidak salah satu menteri ya, kader PDIP Pak Cahyokumolo, itu saya tidak tahu bagaimana tindak lanjutnya sebenarnya. Mudah-mudahan beliau nonton ini. Kalau tidak salah saya baca di Detik ya, mudah-mudahan saya tidak salah karena sudah lama tahun 2015 bahwa ada yang mengkhawatirkan produk Perda dalam tanda petik bermuatan sentimen primordial. Bahkan Perda itu terindikasi bisa memicu namanya intoleransi. Ya perda-perda yang sentimen agama. Ini juga perlu ke depan untuk dikoreksi atau bahkan diselesaikan. Yang kedua misalkan masuknya gerakan-gerakan ini kita kayaknya tidak mampu menghalau di politik konstitusional kita misalkan jargon NKRI bersyariah, padahal sebenarnya Pancasila itu esensinya sudah syariah sebenarnya. Terus sampai di mana kemudian kita berjuang untuk masuk mengamankan ruang-ruang konstitusional kita, apa yang harus kita lakukan? Dan ini saya rasa bukan cuma tugas PDIP, tugas seluruh otorisasi bangsa ini, terutama negara. Ada 3 poin sebenarnya yang saya mau eksplorasi sebenarnya karena closing statement untuk saya sampaikan sesingkat-singkatnya ya. Sebenarnya bagaimana misalkan konektivitas kebijakan pusat untuk mensimulasi kebijakan daerah, terutama tadi masalah-masalah perda-perda ini,
itu juga harus kemudian ada keseriusan dari nomenklatur 3 menteri untuk kemudian bagaimana mengurusi persoalan-persoalan ini di daerah. Terus masalah-masalah itu tadi, sentimen primordial itu tadi. Yang kedua, misalkan narasi di ruang publik kita. Yeah. Itu juga persoalan, Pak. Sampai hari ini kita tidak punya tafsir yang betul-betul bisa dijadikan landasan sosiologis, historis maupun, karena tadi betul saya agak kurang kita, dan filosofisnya. Misalkan kita di Bhinneka Tunggal Ika, di Forum Nasional Bhinneka Tunggal, alhamdulillah ada Bang Yudi. Cuman Bang Yudi jangan sendiri, harusnya banyak yang seperti Kang Yudi Latif itu yang mengeksplorasi pemikiran-pemikiran Pancasila. Yang ketiga mungkin yang harus juga menjadi catatan kita, terlalu sering kita menggunakan idiom-idiom yang salah dalam narasi publik kita. Contohnya mayoritas, minoritas. Sudahlah, hentikanlah bahasa-bahasa seperti itu, karena di konstitusi kita tidak mengenal kata mayoritas minoritas. Pribumi non pribumi, apalagi yang menggunakan itu, maaf, ada elit politik yang menggunakan itu bisa berbahaya sekali. Anda bisa bayangkan kalau kemudian bahasa itu terus-menerus yang dianggap wajar. Bagaimana suasana kebatinan kita berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita kalau misalkan idiom-idiom kata itu sering digunakan. Ya. Jadi saya pikir di samping perjuangan pembumian narasi Pancasila, tafsir ideologis yang hidup untuk menghadapi tantangan ke depan, ada juga perlu kita lakukan perjuangan-perjuangan konstitusional sebenarnya. Perjuangan-perjuangan yang sifatnya politis. Ya. Untuk menghalau sebenarnya gerakan-gerakan politis yang kontraproduktif dengan ideologi kebangsaan kita hari ini yang menjadi ideologi konstitusi kita. Ya. Itu yang harus dilakukan. Mungkin sebagai closing statement, saya mau mengutip pernyataan saya terhadap Bung Karno. Saya singkat saja, mungkin gagasan genuine Pancasilisme Bung Karno adalah logika kekuatan, emansipasi, tegaknya kemanusiaan dan keadilan yang sangat relevan sebagai koreksi atas rasisme dan imperialisme hegemoni global. Mungkin itu saja sebagai penutup, dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya. Dan sekali saya pribadi dan mewakili teman-teman di jajaran DPD Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Partai Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Indonesia Perjuangan, khususnya DPC Kota Makassar. Ya, harap-harap mungkin ke depan bisa dipanggil-panggil lagi oleh PDIP. Insyaallah. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, demikianlah tadi dialog live streaming kita bersama para narasumber kita, mencoba membedah alur pikiran dan perjuangan Bung Karno. Makasih Bung Fajar, makasih Bu Rispa, Bung Andi Putra Batara Lantara, makasih Bung Luhur, makasih banyak, Bung Arsoni, makasih banyak. Baik teman-teman sekalian, demikianlah acara kita pada siang hari ini. Kami atas nama Dewan Pimpinan Cabang PD Perjuangan Kota Makassar mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!